apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Tuhan kekayaan abadi. Walau hidup kami sendiri di dunia ini Tuhan, tapi kami tahu pertolongan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami dan Engkau selalu menemani kami. Hari ini kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bersabdalah bagi setiap kami siap mendengar dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini di dalam Renungan Harian Intim dengan Allah, hari Senin tanggal 1 Desember 2025. Judul renungan kita hari ini adalah Tidak Pernah Meninggalkan Kita. Diambil dari Keluaran pasal yang ketiga, dan pembacaan Alkitab 1 tahun diambil dari kitab Galatia pasal 1 sampai pasal 3. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa membacanya terlebih dahulu. Saya akan baca dari Keluaran pasal 3 ayat 9 sampai 14. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Bapak Ibu Saudara, ketika Allah menyuruh Musa untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir, dari kekuasaan Firaun,
Awalnya Musa keberatan dan takut. Ia mengusulkan agar Tuhan mengutus yang lain. Ini kita bisa mengerti jika kita mengetahui cerita sebelumnya. Musa adalah orang Ibrani. Dia dari keturunan Ibrani. Tetapi ketika ia masih bayi, dia diapungkan di Sungai Nil karena larangan bagi orang Ibrani untuk melahirkan anak laki-laki. Sebab setiap anak lelaki yang lahir dari orang Ibrani harus dibunuh. Namun bidan yang menolong Musa lahir, mereka takut akan Allah dan membiarkannya hidup. Setelah 3 bulan mereka sudah tidak mungkin menyembunyikan anak itu. Akhirnya anak tersebut diletakkan di dalam peti pandan dan ditaruh di tepi Sungai Nil. Ketika anak tersebut ditemukan oleh putri Firaun, maka ia mengambilnya menjadi anaknya. Musa, demikianlah mereka menamakan anak itu, dan sejak itu Musa dididik di dalam istana Firaun sampai satu kali dia mengetahui bahwa ia adalah orang Ibrani. Pada suatu peristiwa dia melihat seorang Mesir memukul orang Ibrani. Dan dengan maksud membela bangsanya, Musa membunuh orang Mesir tersebut. Namun peristiwa itu diketahui oleh orang lain. Dan ia menjadi takut karena Firaun yang telah mendengar tentang hal itu ingin membunuh Musa. Musa kemudian melarikan diri ke Midian. Nah, di Midian Musa tinggal di tempat Jitro dan menikah dengan anak perempuan Jitro. Ketika satu hari Musa sedang mengembalakan domba, dia sampai ke Gunung Horeb atau disebut Gunung Allah. Dan di situ dia berjumpa dengan Tuhan yang nampak dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Allah menjumpai Musa dengan maksud sebagai berikut. Yang pertama, Allah memperkenalkan bahwa dialah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, yakni nenek moyang mereka, Allah nenek moyang mereka. Yang kedua, Allah memberitahukan bahwa ia memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatnya di tanah Mesir dan bahwa Allah telah mendengar seruan penderitaan umatnya. Yang ketiga, Allah telah merencanakan untuk membebaskan umatnya keluar dari tanah Mesir ke suatu negeri yang baik dan luas, yang berlimpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus di ayat yang ke-8. Dan yang keempat, Allah mengutus Musa kepada Firaun untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir. Nah, Musa diutus Allah untuk membebaskan umat Israel yang telah diperbudak selama 400 tahun di tanah Mesir. Meski telah 400 tahun, namun Allah tidak pernah melupakan umatnya. Dan dia sendiri yang merencanakan pembebasan Israel dari tanah perbudakan. Musa dipakai Allah untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Namun pembebasan yang sesungguhnya itu dipenuhi di dalam Kristus, di mana Allah bukan saja membebaskan Israel dari tanah perbudakan, namun Allah membebaskan seluruh manusia dari perbudakan dosa yang telah diderita oleh manusia sejak zaman Adam. Bukan 400 tahun, namun sudah ribuan tahun. Allah tidak pernah melupakan manusia yang telah diciptakannya serupa dan segambar dengan Allah, namun telah dirusak oleh dosa sehingga manusia terputus dari Allah. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, Allah telah menyelamatkan dan membebaskan semua orang yang percaya kepada Kristus dari kebinasaan kepada hidup yang kekal. Dan saat ini Dia telah mencurahkan Roh Kudus-Nya ke dalam diri kita agar kita tidak pernah terpisah lagi darinya.
Inilah tanda kesetiaan Allah kepada umatnya, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Roh Kudus selalu ada bersama dengan kita. Jika kita menyerahkan hidup kita dipimpin olehnya, kita akan selalu terhubung dengan Allah setiap saat. Apa perenungan kita, saudara? Apakah saudara merasa sendirian dan berpikir bahwa Tuhan jauh dari saudara? Sesungguhnya Dia tidak pernah jauh. Yang membuat kita jauh adalah dosa dan pelanggaran kita. Minta pengampunan dari Allah dan undang Roh Kudus memenuhi hidupmu. Roh Kudus akan memenuhi hatimu dengan damai, sebab Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa, pada hari ini kami sungguh bersyukur. Kami boleh disadarkan dan diingatkan kembali bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Telingamu tidak pernah tuli mendengar kami. Tanganmu tidak kurang panjang untuk menolong kami. Tetapi yang sering kali membuat pemisah antara kami dengan Engkau adalah karena dosa dan kesalahan kami. Sebab itu Tuhan, kami mohon Engkau menguduskan kami, mengampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami mau menyerahkan hidup kami ini kepada-Mu. Roh Kudus, Engkau berdiam di dalam kami, agar kami selalu mengalami kehadiran Tuhan setiap saat dalam hidup ini. Terima kasih karena hari ini kami telah memasuki bulan terakhir di tahun 2025 yang menyatakan bahwa sampai saat ini Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami boleh dipelihara oleh Tuhan. Engkau telah menolong kami sampai saat ini. Dan kami percaya juga hari-hari ke depan Engkau juga yang akan menyertai kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.